Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mengalami keterbatasan baik dari segi fisik maupun mental yang bisa membatasi kegiatan mereka saat beraktivitas. Mereka mendapatkan stigma negatif karena keterbatasan yang dimilikinya, menyebabkan mereka kesulitan dalam mengakses pekerjaan dan sudah seharusnya mereka tidak mendapatkan stigma seperti itu. Masih perlu dilakukan upaya untuk menciptakan pemerataan bagi penyandang disabilitas, termasuk menciptakan sarana dan prasarana untuk menciptakan peluang bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kualitas hidup. Hak disabilitas saat ini di tanah air itu masih belum maksimal. Karena kalau kita bicara tentang pendidikan misalnya ya, memang pemerintah sudah menggaungkan program pendidikan inklusi, tetapi tidak secara utuh, tidak secara maksimal itu bisa dirasakan oleh penyandang disabilitas. Kemudian juga terkait dengan masalah tenaga kerjaan, nah ini yang menjadi banyak persoalan ditemukan oleh kita terkait ketenaga kerjaan, karena meskipun di Undang-Undang Nomor 8 2016 telah disebutkan bahwa pihak swasta atau perusahaan swasta itu memiliki kewajiban 1% kuota untuk tenaga kerja disabilitas, tetapi pada kenyataannya tidak semua perusahaan itu hari ini melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut. Tetapi banyak juga perusahaan yang sudah melaksanakan kuota 1% itu. Di sebuah perusahaan di daerah Cikarang, Bekasi, itu perusahaan pemotongan pipa atau piping itu dia mempekerjakan banyak sekali teman-teman dari Rungu Wicara. Jadi karena itu pemotongan pipa itu sangat keras, akan mengganggu telinga, maka perusahaan itu pintar, dia mempekerjakan tenaga kerja yang Rungu Wicara yang tidak ada hambatan atau tidak ada resiko dalam pendengarannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman, bisa dipanggil ya Hilman. Untuk kegiatannya saat ini jualan keripik. Alhamdulillah punya usaha jualan keripik itu. Jadi kerja belum ada yang menerima karena susah gitu kan. Jadi akhirnya sambil jualan keripik terus sambil berorganisasi di dunia disabilitas. Mungkin lebih ke tentang aktivitas kalau memang ada kegiatan mengenai disabilitas. Ya, terkena diskriminasi saya dari kecil. Keluar pintu rumah sudah langsung dilihati dengan cara ih nggak bisa jalan gitu kan, ih gini gitu kan. Terus ya, oke lah saya sabar gitu kan. Ya, mungkin kita sebagai seorang disabilitas juga nggak bisa ngapa-ngapain, mau lawan juga gimana gitu kan, memberitahu juga susah gitu kan. Dari SD, SMP, terus SMK sama juga itu udah terkena diskriminasi, nggak hanya di pendidikannya tapi di bidang olahraganya aja saya tidak terpikirkan ya. Saya nulis aja tidak apa ya, di secara detail lah gitu, ini jelek atau bagus saya nulis tuh gitu kan. Nilai saya jelek bagusnya tidak diperhatikan, hanya di harap seperti oh ya udahlah gitu, bagus, oh ya udahlah bagus. Nah, untuk di lingkungan kerja ada yang memang intinya diskriminasi dalam bidang karakter ya. Karakter itu melirik tapi menyakitkan gitu ya. Melirik tapi menyakitkan, itu ada yang kayak ngeliatin aja gitu kan, tapi di sisi lain saya tahu gitu mereka benci gitu. Ada juga yang tiba-tiba duduknya geser gitu dan akhirnya
Oh ya, saya tahu mereka tidak suka saya karena dengan kondisi fisik gitu kan, dengan alasan pasti ke situ gitu. Dan akhirnya saya terus bersabar sampai saat ini karena mungkin manusia itu belum tahu kesetaraan disabilitas dan orang yang lainnya itu ternyata mempunyai hak, kewajiban dan kesetaraan di situ. Itulah yang disebut diskriminasi saya sampai saat ini masih ada lah gitu. Saya juga belum bekerja, saya juga sulit nyari kerja, walaupun lulusan sarjana juga tidak terbilang lulus sarjana langsung kerja, aneh-aneh gitu lah, nggak ada yang kayak gitu. Ternyata disabilitas itu sulit. Saya juga sering berdoa, ya Allah gitu kan, kalau memang saya seorang disabilitas dari lahir, berikanlah jalan untuk yang terbaik ini, berikanlah saya kesehatan untuk memperjuangkan hak-hak yang lainnya. Pada saat ini, di Indonesia sendiri sudah ada beberapa perusahaan yang telah melaksanakan undang-undang terkait disabilitas tersebut. Salah satunya yaitu pada hotel yang terletak di Serang, Banten. Saya Denny Putra Purnama, kurang lebih saya 10 tahun kerja di sini. Saya ditempatkan di Departemen Housekeeping di landscape. Kalau untuk saat ini alhamdulillah nggak ada. Jadi di sini semua itu sama gitu, nggak ada perbedaan, nggak ada ya samalah semuanya. Jadi nggak ada untuk dibeda-bedakan, untuk kalau yang ini ya begini, yang ini nggak begini gitu, nggak. Alhamdulillah nggak ada dibeda-bedakan. Nama saya Pak Edo. Nama Pak Edo. Udah kerja berapa lama, Pak? Saya udah 12 tahun. 12 tahun di sini. Pendapat saya sih mungkin baik-baik aja, ya sah-sah aja gitu ya, balik lagi ke itunya aja, ke perusahaannya aja. Kalau saya intinya nggak ngerasa keganggu, sama-sama cari nafkah di sini kan gitu. Mungkin mereka memang memiliki kekurangan, tetapi mereka juga hadir sebagai umat manusia seperti kita. Diskriminasi bukan menjadi hal yang baik untuk menghilangkan keberadaan mereka. Mereka tetap ada dalam kehidupan yang sementara ini.